Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PMPK, selamat datang dalam podcast Ruang Kreasi, kreatif, seru, dan inspiratif. Di mana kita akan berbagi ilmu dan wawasan terkait pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus, tentunya dengan Sobat PMPK tercinta bersama saya, Erika Yuwanita. Sobat PMPK, jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Direktorat PMPK agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Sobat PMPK, pada kesempatan kali ini podcast kita akan membahas tentang Down Syndrome. Penyandang Down Syndrome itu sama seperti individu lainnya, mereka terlahir dengan memiliki perasaan, potensi, dan juga harapan. Mereka memang memiliki hambatan dalam fungsi intelektual, tetapi di balik kekurangan, mereka memiliki kelebihan dan bakat tentunya di berbagai bidang. Orang tua dan lingkungan terdekat bertugas menemukan, mengarahkan, dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh penyandang Down Syndrome. Dilatar belakangi perlunya sebuah wadah pengembangan minat dan bakat untuk penyandang Down Syndrome, Yayasan Potats atau Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome berinisiatif mendirikan sebuah wadah berkegiatan bagi penyandang Down Syndrome yang diberi nama RCDS atau Rumah Ceria Down Syndrome by Potats. Guru-guru yang mengajar juga berasal dari berbagai latar belakang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan keterlibatan mereka sebagai guru itu bersifat sosial. Untuk mengulik lebih lanjut, telah hadir bersama Sobat PMPK, dua orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah Ibu Elisa Oktavianti Rogi dari Yayasan Potats. Ibu Elisa, selamat datang. Ya, Mbak Erika. Iya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sehat. Baik, lalu kemudian yang kedua ada Bapak Fransiskus Satriawan, yang merupakan salah satu guru kelas barista ya Pak ya, di Rumah Ceria Down Syndrome. Selamat datang Pak Frans. Oke, ya, selamat datang. Apa kabar nih Pak? Baik. Baik ya? Ya. Oke, baik. Ceria nih kayaknya. Senyum ya, senyum penuh bahagia. Baik, nah kita akan berbincang bersama dengan Ibu Elisa dan juga Pak Frans. Nah, Bu Elisa, boleh dong diceritakan apa sih yang melatar belakangi Potats itu mendirikan Rumah Ceria Down Syndrome ini? Apa sih tujuannya? Ya, baik Mbak Erika. Jadi sebenarnya ide dasarnya adalah bahwa kami sebagai orang tua itu meyakini bahwa anak-anak kami ini yang Down Syndrome ini terlahir dengan memiliki potensi dan juga harapan yang bisa dikembangkan. Nah, kami sebagai orang tua lah yang atau lingkungan terdekat ya yang membantu mereka bisa mengembangkan. Apalagi memang pada tahun 2016-an saat itu kita kesulitan sekali mau mencari lembaga pendidikan yang bisa diikuti oleh anak-anak kita untuk bisa mengembangkan bakatnya. Jadi sangat sulit gitu. Dari itulah maka tahun 2016 Potats berinisiatif membentuk RCDS, Rumah Ceria Down Syndrome. Di mana di RCDS itu para penyandang Down Syndrome itu bisa menemukan dan juga menggali bakatnya supaya mereka bisa berkembang dengan baik dan insya Allah sampai menjadi individu yang berdaya dan juga produktif. Oke, berarti kalau gitu apa sih Bu yang dikembangkan dari RCDS ini atau mungkin aktivitas apa saja gitu yang ada dalam RCDS ini? Iya, kita itu membuka kelas-kelas belajar. Jadi sebenarnya sifatnya seperti ekskul ya, di mana ada 3 bidang yang menjadi bahan pembahasan kita. Yang pertama adalah di bidang olahraga, kemudian di bidang seni dan juga keterampilan. Untuk bidang olahraga itu ada kelas karate dan yoga. Kemudian di bidang seni itu ada kelas angklung, drum band, kemudian ada kelas djembe perkusi, ada kelas musik juga ya. Nah, di bidang keterampilan kita ada kelas barista, kelas art and craft dan juga kelas melukis yang terbaru ya. Jadi di situ anak-anak bisa belajar mengembangkan diri, mengembangkan skill, tapi mereka juga bisa melatih kemandirian, melatih mereka bersosialisasi. Oke, berarti 3 kelas ya Bu ya? Iya, ada 3 bidang. 3 bidang, oke, Iya. 3 bidang. Nah, sekarang ke Pak Frans nih. Pak Frans sudah lama mengajar di RCDS? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun, Iya. berarti tahun 2017 ya? Iya. 2017 Iya, mulai betul. masuk di RCDS ya. Betul. Nah, boleh dibagi nih Pak, bagaimana sih awal mula Bapak bisa mengajar di RCDS ini dan motivasinya apa? Wah,
Awal mula pas kebetulan 7 tahun yang lalu saya melakukan basar jualan kopi ya di Taman Ismail Marzuki. Saat itu ada pengurus Potats yang menghadiri start kami, ya ngobrol-ngobrol ya. Setelah itu beberapa hari kemudian kami dihubungi menanyakan apakah bersedia untuk mengajar di Potats. Wah, karena saya tidak punya latar belakang yang berhubungan dengan Down syndrome ya. Kayak ingin tahu juga seperti apa. Kemudian saya datang ke Potats ya, dan kemudian ya kita kayak apa ya? Ya ingin mencoba saja awal mula mungkin seperti itu. Oke. Baik. Ingin mencoba ya Pak, mencoba. Nah, ketika mencoba ada tantangan apa sih gitu? Ketika mulai mengajar anak-anak Down syndrome ini? Awal mula karena kita kan sebelumnya mengajar ke kelas barista untuk masyarakat umum, belum memiliki ya pengetahuan ya mengenai apa itu Down syndrome. Jadi kami mencoba dengan ya awal mula kayak ada melakukan kesalahan juga ya. Tapi sejalan dengan waktu saja ya, kemudian kami banyak belajar ya. Kemudian mulailah kami menemukan cara-cara yang seperti apa sih yang terbaik untuk mengajar mereka. Awalnya mengajar itu apa anak-anak Down syndrome ini apa sih Pak yang diajarin? Kan kelas barista ya, barista itu. Apa dulu permulaan yang diajarin ke mereka tuh? Iya, step-stepnya ya kita perlu ketahui juga mereka ya anak-anak ini kan anak spesial ya. Awal mula mereka ya mengenal alat-alat dulu. Memahami alat-alat dulu secara sederhana. Kemudian kalau kita ketahui untuk membuat minuman ya baik kopi maupun non kopi kan banyak menuang ya, menuang. Nah mereka dengan alat-alat yang sederhana mereka coba belajar menuang, memahami bahwa ini perlu satu bentuk minuman apa saja yang perlu dicampur, mulai dari sirupnya, susunya, kemudian kopinya. Setelah itu mereka memahami itu, kemudian kita perkenalkan dengan mesin espresso ya. Karena sekarang untuk kopi-kopi ya yang berkembang banyak berbasis espresso. Seperti itu. Oke, baik. Detail-detail juga dilihat ya Pak ya. Harus ya Pak ya. Oke, baik. Nah, Bu Eliza, penyandang Down syndrome ini kan identik ya dengan stigma individu yang tidak memiliki kemampuan apapun. Nah, bagaimana RCDS ini berperan untuk mematahkan stigma yang memang sudah terlanjur ada di dalam masyarakat kita nih? Ya. Yang pertama, kami sebenarnya menyasar kepada orang tua dulu, gitu. Karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa ketika orang tua memiliki anak dengan Down syndrome itu pasti ada perasaan-perasaan yang sedih, kecewa, down gitu. Bahkan kalau taraf ekstrimnya ada yang jadi tidak mau mengakui gitu. Nah, jadi kami awal itu kami dulu kepada orang tua dulu. Bagaimana kami berusaha untuk menyemangati orang tua. Ya, bahwa punya anak dengan Down syndrome ini bukanlah sebuah musibah, tapi sama aja kebahagiaannya seperti anak lain. Jadi orang tua dulu yang diperkuat ya, meyakinkan bahwa anak ini anak yang sama seperti yang lain. Dan kami berdayakan orang tuanya ya, bahwa karena kita yakin ketika anak-anak itu diasuh dengan orang tua yang berdaya, mereka akan tumbuh dengan lebih baik, tumbuh kembangnya akan optimal. Gitu. Jadi itu dulu. Nah kemudian dari kami sendiri dengan membuka rumah cari Down syndrome ini, ya tadi kami senantiasa yakin bahwa anak-anak ini potensinya itu harus sering diasah dan dimunculkan. Karena stigma itu berawal dari pemahaman yang tidak tepat ya. Mungkin banyak orang cuma dengar, tapi mereka tidak pernah melihat dengan langsung. Jadi kami berusaha untuk banyak menampilkan anak-anak kami dengan segala potensi dan bakatnya yang sudah dibelajar di RCDS itu kita tampilkan supaya masyarakat punya gambaran bahwa ternyata di balik kekurangannya mereka itu punya kelebihan-kelebihan. Itu yang selalu kami sampaikan gitu. Jadi memang jangan disembunyikan punya anak Down syndrome itu gitu. Dan masyarakat pun juga kami himbau untuk menerima keberadaan mereka dengan baik, memberikan support yang baik karena yakin di tangan lingkungan yang baik anak-anak ini akan berkembang dengan sangat baik juga. Oke, baik. Kalau tadi mendengar cerita Pak Frans gitu ya, bahwa Pak Frans sedang tampil di bazar tiba-tiba Yayasan Potat menawarkan gitu ya, menawarkan. Itu kenapa terpikir barista gitu? Maksudnya kelas barista gitu ada di RCDS. Kenapa terpikir seperti itu, Bu? Iya. Sebenarnya kalau lihat pemilihan kelas-kelas belajar itu memang kita juga ada beberapa alasan. Jadi di samping tadi skill juga ada kita lihat
oh memang anak dengan Down syndrome itu potensinya biasanya itu memang lebih banyak di seni dan juga di olahraga. Makanya itu kita pilih. Dan juga beberapa keterampilan itu memang menunjang juga untuk memberikan stimulasi buat mereka gitu. Jadi artinya di luar barista ya, misalnya kayak kelas karate, kelas yoga, gerakan-gerakannya itu sangat penting untuk membantu tumbuh kembang mereka. Nah, khusus buat barista, itu pada saat itu tahun 2018 itu memang booming ya, coffee shop di mana-mana gitu. Jadi ya kita juga mulai melihat, wah ini ada lahan besar. Terus juga kita lihat, kok sepertinya dari beberapa keterampilan yang mesti dikuasai itu anak-anak dengan Down syndrome ini kayaknya bisa nih, bisa dilatih untuk itu. Jadi kita juga memang survei juga kecil-kecilan gitu. Ternyata dicoba dan ketemu dengan Pak Frans, rezeki buat Potats gitu. Langsung dilamar deh buat jadi guru barista. Dan gitu. gayung bersambut ya Bu. Betul, iya. Oke, baik. Semakin seru nih Sobat PMPK ya perbincangan kami gitu ya dengan Bu Elisa dan Pak Frans. Nah, jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah yang satu.